Kembali di Sindo Malam pemirsa, seorang anggota DPRD nekat menyegel ruang kelas dan melakukan perusakan fasilitas sekolah SMP PGRI di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian itu, seluruh siswa terpaksa belajar di teras sekolah. Puluhan siswa-siswi terpaksa belajar di teras sekolah akibat ruang kelas dikunci sepihak seorang anggota DPRD DKB di SMP PGRI Marinding, Toraja Utara. Pihak sekolah mengaku tidak tahu penyebab penyegelan ini dan tidak berani membuka segel. Tak hanya penyegelan, sejumlah fasilitas sekolah juga dirusak, bahkan fondasi bangunan sekolah juga turut jadi sasaran perusakan. Akibat kejadian ini, siswa-siswi hanya berharap ruang kelas biasanya digunakan kembali agar proses pembelajaran mengajar tidak terganggu. Biasa di pondok, biasanya di teras. Kira-kira harapannya, Dek, untuk sekolahnya ini? Semoga bisa dibuka segelnya supaya lebih semangat belajar. Pihak sekolah dan wali murid berharap pihak terkait segera menyelesaikan persoalan ini demi masa hak-hak pendidikan anak-anak. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa News melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial sebuah video amatir menunjukkan belatung di menu makanan bergizi gratis untuk siswa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Lebih miris lagi, temuan belatung ini terjadi di 2 sekolah sekaligus. Viral di media sosial unggahan siswa SMAN dan SMKN di Tuban, Jawa Timur yang merekam belatung dalam menu makanan bergizi gratis yang berisi nasi dan ayam. Rekaman tersebut kemudian beredar luas melalui grup media sosial dan menjadi perbincangan masyarakat Tuban. Pihak penyedia atau Dapur Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dan pihak sekolah belum memberikan pernyataan resmi. Namun, Camat Tambak Boyo membenarkan kejadian tersebut dan menyebut ada 2 titik sekolah yang terdapat belatung dalam kotak makanan bergizi gratis. Kemarin informasinya 2 titik di SMK sama di SMA. Sementara itu laporan yang kami terima. Hampir keseluruhan kotak makannya hanya 1-2 ada yang tinggi. Lihatnya informasinya kemarin ada 4. Pihak Kecamatan Tambak Boyo berharap kejadian ini tidak terulang. Penyedia layanan diminta untuk lebih teliti, baik dalam proses pengolahan, penyimpanan maupun pendistribusian makanan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Anyus melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan DPR telah menerima surat pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun DPR masih mempertimbangkan mekanisme yang bisa dilakukan untuk memproses surat tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku masih mempelajari surat usulan pemakzulan Wapres Gibran yang dilayangkan FPP TNI. Puan menegaskan sampai saat ini pimpinan belum mencapai kesimpulan apakah surat usulan pemakzulan tersebut bisa ditindaklanjuti atau tidak. Sebelumnya FPP TNI telah mengirim surat berisi desakan pemakzulan Gibran kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI. FPP TNI menyoroti langkah pencalonan Gibran sebagai Wapres melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai cacat hukum. Mereka menilai putusan tersebut melanggar prinsip imparsialitas karena diputus oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran. Prosesnya itu masih dalam mekanisme yang ada. Kita sedang melihat apakah itu akan diproses seperti apa, bagaimana, dan sampai saat ini kita sedang melihat apakah itu memang surat yang bisa kami proses dengan mekanisme yang seperti apa. Usai melakukan kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo tiba di tanah air hari ini. Presiden Prabowo mengungkap sejumlah agenda bilateral telah dibahas dengan para pemimpin negara sahabat. Presiden Prabowo tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini, usai lawatannya ke Brussels minggu kemarin. Setibanya di bandara, Presiden disambut Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Bertemu dengan awak media, Prabowo mengaku puas atas kunjungan bilateralnya. Bertemu para pemimpin negara sahabat, sejumlah diskusi bilateral telah dibangun seperti perkembangan investasi dengan Brazil dan juga pembahasan kampung haji permanen dengan Arab Saudi. Saya pergi cukup lama dan tapi alhamdulillah apa yang kita hasilkan cukup bagus. Saya hadir di BRICS
Rio de Janeiro, kemudian sebelumnya saya kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, ketemu pimpinan Arab Saudi, Putra Mahkota, Perdana Menteri dan pimpinannya sangat bagus. Hasilnya produktif, Anda sendiri dengar pengumuman mereka ya, bukan pengumuman kita, pengumuman mereka. Mereka juga menilai sangat berhasil. Banyak kemajuan yang kita capai di beberapa bidang. Mereka tingkatkan investasi di Indonesia. Kemudian saya juga membahas, saya mengajukan bahwa Indonesia ingin membangun perkampungan haji yang permanen di situ. Secara prinsip mereka tidak keberatan, tapi tentunya akan dilakukan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Indonesia. Trump mengungkapkan kesepakatan tersebut meminta Indonesia untuk tidak mengenakan tarif apapun atas ekspor Amerika. Sementara Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 19% atas ekspor Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Indonesia. Trump menyebut kesepakatan tersebut menguntungkan semua pihak dan ditekan langsung bersama Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut muncul di tengah proses negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditargetkan rampung 1 Agustus 2025. Beberapa jam setelah mengumumkan kesepakatan tersebut di Truth Social, Trump mengatakan kepada para wartawan bahwa kesepakatan tersebut meminta Indonesia untuk tidak mengenakan tarif apapun atas ekspor Amerika, sementara Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 19% atas ekspor Indonesia. Trump juga mengatakan Indonesia berkomitmen untuk membeli energi Amerika Serikat senilai $15 miliar, produk pertanian Amerika senilai $4,5 miliar dan 50 pesawat Boeing. Selain itu, Trump mengatakan bahwa Indonesia dikenal dengan tembaga berkualitas tinggi, di mana ini berarti tembaga dari Indonesia dapat dikenakan tarif yang lebih rendah, atau bahkan tanpa tarif sama sekali. Meskipun Indonesia mengirimkan tembaga senilai $20 juta ke Amerika Serikat tahun lalu, menurut data Departemen Perdagangan Amerika Serikat, jumlah tersebut jauh tertinggal dari pemasok utama yaitu Chili dan Kanada, yang mengirimkan logam senilai $6 miliar Amerika dan $4 miliar Amerika tahun lalu. Pemirsa, Presiden Prabowo bernegosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif impor melalui telepon. Diketahui Presiden Trump memutuskan tarif impor bagi Indonesia turun dari 32% menjadi 19%. Presiden Prabowo Subianto melakukan komunikasi via sambungan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam menegosiasi tarif impor bagi Indonesia. Presiden menyebut negosiasi dengan pihak Amerika Serikat mengenai tarif impor ini berjalan cukup alot. Dan Trump merupakan negosiator yang cukup keras. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo sesampainya di Indonesia usai melakukan kunjungan ke sejumlah negara. Meski demikian, Presiden Trump akhirnya memutuskan tarif impor bagi Indonesia turun ke 19% dari keputusan awal yakni 32%. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump. Ya, alhamdulillah juga dengan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga itu. Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada bulan September atau Oktober tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, barang-barang dari Indonesia bebas masuk ke Eropa tanpa dikenakan pajak. Kebijakan ini diambil Uni Eropa setelah bertemu dengan Presiden Prabowo. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke sejumlah negara di Eropa menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa menjadi 0%. Kesepakatan ini tertuang dalam Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement. Saat ini ada 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Kesepakatan ini membuka lebar keran impor barang-barang asal Indonesia untuk masuk ke Eropa. Adanya tarif ekspor Indonesia saat ini menjadi 0. Dari sebelumnya ada yang 10%, 20%, sekarang menjadi 0. Dan itu kesepakatan yang sangat amat baik untuk investasi, industri, dan ekonomi. Oke, itu. Kemudian di Eropa sendiri ada 27 negara, jadi Anda dapat bayangkan tentunya ini sangat baik. Populasi Eropa sekitar 700 juta, berarti ini membuka seluas-luasnya hubungan antara Indonesia dan Eropa di segala macam bidang. Israel melakukan serangan di lokasi pendistribusian air di kamp pengungsi Nuseirat, Gaza. Akibatnya 8 orang tewas dan 17 lain luka-luka. Tetap di Sindo Malam.